Shalom, selamat pagi ibu-ibu. Ibu-ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sudah selayaknya kita mengucap syukur pada Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kita. Terbukti hingga saat ini kita masih diberi nafas kehidupan, sehingga kita masih dapat beraktivitas. Sebelum kita beraktivitas, mari kita bersaat teduh untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, lebih dulu kita mohon terang pada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau yang senantiasa kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas penyertaan dan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam hidup dan kehidupan kami. Hingga saat ini kami tak kekurangan suatu apapun. Pagi hari ini sebelum kami beraktivitas akan membaca dan merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu, kami serahkan dosa pelanggaran kami. Kiranya Tuhan mengampuni, biar kami layak menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Bukalah pintu hati kami, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan pagi ini saya ambil dari Daniel 3 ayat 19 sampai 30. Namun nats yang kita renungkan pagi ini ayat yang ke-28, yang demikian firman-Nya. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesakh dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepas hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dari nat tersebut di atas bolehlah saya beri judul Iman dan Kesetiaan. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, setiap peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, pemerintah selalu menyematkan bintang kehormatan, kesetiaan, dan prestasi kepada pejuang dan rakyat tertentu. Penyematan bintang tersebut dilakukan sebagai tanda bahwa pemerintah menghormati mereka yang telah setia dan berjasa mengantar bangsa dan negara menuju kejayaan. Ibu-ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita pagi ini menggambarkan betapa Allah menghormati iman dan kesetiaan Sadrak, Mesakh dan Abednego. Meski mereka harus mengalami penganiayaan dengan dimasukkan ke dalam perapian dengan suhu yang sangat tinggi, raja ingin menunjukkan kuasanya. Dengan dewa patung emasnya, ingin melihat mereka mati di perapian. Namun di luar dugaannya, mereka bertiga tidak terbakar. Sebaliknya, karena Allah telah menyelamatkan, kenyataan ini menunjukkan kuasa Allah berada di atas segalanya. Inilah wujud kemenangan Allah yang menghormati kesetiaan hamba-hambanya
yang bersedia mati untuk kemuliaan-Nya, baik saat ada mujizat maupun tidak. Dia tidak berhasil memaksa 3 orang tersebut untuk menjadi murtad. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita sehari-hari, mujizat jarang terjadi. Tetapi hati hamba Allah yang setia akan mampu menghadapi masalah dengan tenang dan kuat. Jangan kita dikalahkan oleh penderitaan, karena kadang penderitaan itu diizinkan oleh Allah supaya kita bisa mengalahkannya dan membuat kita kuat. Kadang Allah bertindak dengan cara yang luar biasa dan tidak dimengerti. Dialah yang harus dihormati dan ditakuti karena kuasanya. Ibu-ibu kekasih Tuhan, kita semua harus bertanggung jawab kepada Allah atas keputusan dan perbuatan kita, memilih mana yang benar sesuai kehendaknya atau sebaliknya. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa memuja berhala adalah suatu perbuatan bodoh dan sia-sia. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita sekarang ini diperhadapkan pada masa sulit karena pandemi COVID-19 yang belum selesai. Hendaknya dengan situasi yang sulit ini, kita tidak menjauh dari Tuhan, namun kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Berpegang teguh pada firman Tuhan dan setia melakukannya. Marilah kita yakini bahwa dengan berbekal iman dan kesetiaan kepada Tuhan, maka kita akan dikaruniai hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan telah perkenankan kami untuk merenungkan sebagian firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan. Demikianlah doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin.